Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kristi Angelika Siombing dari absen 8 dan saya akan mempresentasikan materi tentang penyakit polio. Nah, mulai dari pengertian polio. Polio adalah masalah kesehatan yang disebabkan oleh infeksi virus. Nah, cara virus ini menginfeksi yaitu dengan menyerang dan merusak sistem saraf tubuh si penderita yang akan mengakibatkan kelumpuhan, sulit bernafas, atau bahkan kematian. Penyakit polio ini disebabkan oleh infeksi virus yang bernama poliovirus. Dan yang kedua masuk ke dalam karakteristik dari virus polio. Yang pertama, virus polio tahan pada keadaan asam, yaitu pada pH 3 atau bahkan lebih rendah. Yang kedua, memiliki bentuk ekosahedral. Ekosahedral adalah virus yang memiliki bentuk banyak sisi dan bentuknya mirip seperti bola. Yang ketiga, virus polio memiliki protein kapsid yang berbeda dan terdapat 4 jenis protein kapsid, yaitu VP1, VP2, VP3, dan VP4. Dan yang keempat adalah virus polio termasuk dalam genus Enterovirusi atau human enterovirus. Human enterovirus adalah virus yang umumnya menyerang dan menginfeksi manusia. Nah, selanjutnya ada struktur dari virus polio dan fungsi-fungsinya. Yang pertama ada kapsid. Kapsid adalah bagian yang mengelilingi materi genetik atau asam nukleat dari virus polio dan fungsinya untuk melindungi asam nukleat dari lingkungan luar. Yang kedua ada glikoprotein. Glikoprotein berfungsi untuk mengidentifikasi dan mengikat reseptor sel inang. Yang ketiga ada membran. Membran berfungsi pada proses pelekatan virus, karena di dalam membran terdapat protein khusus yang nantinya akan menjadi glikoprotein. Yang keempat ada RNA. RNA adalah berupa materi genetik dari virus polio yang nantinya akan diinjeksikan ke dalam sel inang. Nah, RNA ini juga akan membantu dalam proses pereplikasian virus. Dan yang terakhir adalah spike. Spike ini adalah bagian virus yang pertama kali akan menempel dan mengenali sel ini. Pada bagian spike ini juga nantinya akan membantu proses penginjeksian materi genetik dari virus ke dalam tubuh sel inang. Nah, selanjutnya adalah penyebab penyakit polio. Penyebab penyakit polio yang pertama bisa jadi karena kita kurang menjaga kebersihan dengan baik, yaitu tidak mencuci tangan dengan bersih setelah dari beraktivitas atau setelah dari toilet. Yang kedua, melakukan kontak fisik atau kontak langsung dengan penderita polio. Dan yang ketiga, mengkonsumsi makanan atau air yang telah terkontaminasi oleh virus polio. Dan yang terakhir, berada pada lingkungan yang kebersihannya tidak terjaga dengan baik. Nah, selanjutnya adalah gejala-gejala penyakit polio. Yang pertama itu adalah sakit kepala, demam, otot kaki dan tangan terasa lemas, dan yang terakhir mudah lelah. Nah, gejala-gejala berikut itu masih dalam kategori ringan dan biasanya muncul setelah 7 atau 10 hari setelah penderita ini terinfeksi oleh virus polio. Dan kategori berat dari gejala-gejala polio yaitu bisa terjadinya sistem saraf dan sistem gerak tidak berfungsi dengan baik, atau kata lainnya adalah kelumpuhan pada sistem saraf tubuh manusia. Dan selanjutnya adalah patofisiologi dari penyakit polio. Virus polio masuk ke dalam tubuh sel inang, mengalir di pembuluh darah, lalu menyebar di saraf pusat, lalu menyebabkan paralisis. Paralisis ini adalah kelumpuhan otot pernafasan dan akan mengakibatkan iskemi. Iskemi ini itu adalah saluran darah yang tidak berjalan dengan lancar. Nah, karena saluran darahnya tidak lancar, akan mengakibatkan ketidakefektifan pola nafas. Dari paralisis, itu penderita akan menjalani perawatan medis oleh dokter atau di rumah sakit. Nah, kemudian bisa munculnya ansietas. Ansietas ini adalah perasaan gelisah atau kecemasan pada penderita. Karena ansietas bisa menyebabkan suhu tubuh yang meningkat. Lalu demam
atau bahkan menyebabkan hipertermi. Hipertermi ini adalah suhu tubuh yang terlalu panas atau terlalu tinggi dan bisa mengakibatkan kejang-kejang. Lanjut dari ansietas, terjadinya perubahan kekuatan otot, lalu mengakibatkan imobilisasi. Imobilisasi ini adalah keterbatasan gerak karena adanya masalah pada otot atau sistem saraf tubuh. Lalu imobilisasi ini penderita akan merasakan nyeri, lalu mengalami anoreksia. Anoreksia ini adalah gangguan makan. Lalu karena gangguan makan, ini akan menyebabkan pemenuhan nutriennya menurun. Lalu munculnya ketidakseimbangan nutrisi, kurang dari kebutuhan. Nah, setelah itu ada pencegahan dan pengobatan dari penyakit polio. Pencegahan ini bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu yang pertama melakukan vaksinasi atau imunisasi, alangkah baiknya sejak bayi. Yang kedua menjaga kebersihan dengan baik, mencuci tangan setelah beraktivitas atau setelah dari toilet. Yang ketiga, hindari membeli makanan atau minuman yang berasal dari lingkungan yang tidak bersih. Dan yang keempat, hindari kontak langsung atau kontak fisik dengan penderita polio. Nah, selanjutnya ada pengobatan-pengobatan yang dilakukan jika sudah terkena penyakit polio. Yang pertama, bisa mengkonsumsi obat antibiotik oleh dokter. Yang kedua, menjalani fisioterapi atau terapi fisik yang berfungsi untuk mengembalikan fungsi dari sistem gerak dan sistem saraf tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah mengkonsumsi obat anti nyeri. Sekian presentasi tentang materi penyakit polio dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.